Harapan kami dengan konsep yang kita kembangkan di desa wisata dengan tagline eko spiritual, di mana eko sendiri artinya kita berkontribusi untuk bumi ini, untuk alam ini, itu yang nanti kita wariskan kepada anak cucu kita ke depan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayan Gede Ardike, berasal dari Desa Taru, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Saya sendiri selaku Ketua Desa Wisata Taru dan sekaligus Ketua Pokdarwis Desa Taru. Nah, Desa Taru dibangun di abad ke-7 oleh seorang maharsi dari India, keliling dunia hingga ke Asia Tenggara sampai di Indonesia, dan beliau akhirnya memilih Bali sebagai tempat untuk menetap. Dan beliau memilih Bali itu adalah Taru, tempat beliau untuk datang pertama kali, membangun peradaban, membangun spiritual, terus juga membangun sistem irigasi yang kita kenal sekarang dengan nama Subak. Nah, cikal bakal Subak sendiri itu berasal dari Desa Taru yang dibangun oleh Ider Simerkandya di abad ke-7. Termasuk juga di Bali kita mengenal dengan sistem desa adat. Itu juga diyakini desa adat tersebut juga dibangun oleh beliau, Ider Simerkandya, di abad ke-7 tersebut. Nah, di mana masyarakat Bali, masyarakat Jawa dan pengikut-pengikut beliau yang menetap di Taru, mulai menerapkan sistem pertanian, sistem menetap, sehingga Taru ini dulunya dikenal dengan namanya Sarwoade. Desa Sarwoade sebelum berganti nama atau dikenal dengan Taru. Sebelumnya itu dikenal dengan Desa Sarwoade, di mana dinamai Sarwoade karena apa yang diinginkan oleh beliau, Resi Markandya, bersama dengan murid-muridnya saat mereka berada di Taru itu ada. Airnya melimpah, tempatnya juga bagus untuk bercocok tanam, udaranya sejuk. Dan apapun yang beliau kehendaki, beliau tanam itu cocok dan berbuah sangat bagus. Sehingga desanya sendiri dinamakan dengan Sarwoade dan dipilih oleh beliau menetap bersama dengan murid-muridnya beliau. Sehingga di Taru sendiri banyak sekali ada peninggalan-peninggalan candi atau pura yang berasal dari abad ke-7. Nah, seperti ada Pura Sabangdet, itu tempat beliau mengawali perabasan hutan. Terus sudah ada Pura Senghyang Tegal, tempat beliau memohon untuk kesuburan. Ada Pura Senghyang Alang, ada Dalam Pingit. Terus ada pura yang sangat besar, tempat beliau bersama murid-muridnya melakukan kegiatan atau paruman-paruman besar untuk memutuskan sesuatu hal, perencanaan, termasuk juga solusi-solusi. Nah, puranya sendiri dikenal dengan Pura Agung Gunung Raung. Nah, di puranya sendiri sekarang masih terjaga dengan tradisi-tradisi dan keunikannya sendiri. Puranya cukup sangat luas. Di sana ada 4 pemedal agung, ada di sisi utara pemedal, sisi timur juga pemedal, baratnya juga ada pemedal, dan sisi selatannya juga ada pemedal. Nah, jadinya pemedalnya itu kita kenal kalau di Bali itu dengan nyatur atau catur. Nah, Padmosanonya ini ada di tengah-tengah. Ini sangat unik, berbeda dengan pura-pura lain yang ada di Pulau Bali. Nah, puranya sendiri sampai sekarang masih dijaga tradisinya. Kayunya sendiri itu tidak ada cat, dan beberapa kayunya itu masih ada dari peninggalan abad ke-7. Tidak ada cat sama sekali. Terus juga di bawahnya rumput semua, sehingga sangat asri. Dan saat pemedak datang sudah merasakan suasana sejuk, damai, dan bisa kusyuk dalam melakukan kegiatan upacara. Nah, selain Pura Gunung Raung, tradisi-tradisi warisan dari zaman dulu juga masih bertahan sampai sekarang di Pura Agung Gunung Raung, seperti tarian khas Taru, dan juga bagaimana Taru ini menjaga alamnya dengan konsep Trihita Karana, itu juga diwariskan oleh beliau, Resi Markandya. Itu yang dipakai pegangan oleh masyarakat Taru
menjalankan kehidupan sampai sekarang. Ya. Kalau Desa Wisata Taru ini benar-benar dibangun secara bottom up, dari bawah, dari masyarakatnya. Memang kita mengembangkan desa wisata ini berbasis pertanian dan budaya, di mana penggeraknya semua masyarakat. Pok Darwis kami di Desa Taru terdiri dari 100% masyarakat Taru. Dan sekarang kita benar-benar di Taru ini membangun desa wisata itu benar-benar dari masyarakat. Kita nggak bangun yang besar dulu, tapi kita pertahankan paling nggak lahannya, tanahnya. Yang kami bangun adalah objek wisata, budaya, alam, tapi tidak merubahnya, hanya membuat inovasi-inovasi dan membuat atau mempercantik alam itu sendiri tanpa merubah banyak. Dan budayanya juga sama. Dan kami bangun tempat penginapan memanfaatkan rumah-rumah penduduk berupa menjadi homestay, dan beberapa villa itu juga dibangun oleh 100% masyarakat Taru sendiri. Karena memang kami harapan kami ke depan dan hari ini dan ke depan, yang nanti menjadi owner atau menjadi bos dan pelakunya adalah warga Taru sendiri. Memang investor penting, tapi alangkah bagusnya memang masyarakat yang mengelola potensinya sendiri dengan berkolaborasi dengan investor, dengan pihak luar, dengan akademisi, dengan siapa saja yang mau berkolaborasi. Tapi kami harapkan memang yang menjadi pelaku utamanya itu adalah masyarakat Taru sendiri, seperti itu. Dalam menjaga pariwisata ini benar-benar positif nanti masuk ke desa itu, kami memang sudah merancang SOP yang jelas, ADART yang jelas di desa wisata, dan kami tuangkan di paket-paket wisatanya, di mana memang kami kepingin justru pariwisata ini masuk, alam itu tetap terjaga, budaya itu tetap terjaga, tradisi tetap terjaga, malahan bisa lebih dilestarikan. Seperti misalnya kita punya paket reboisasi, mengut sampah itu untuk menjaga alam. Kami juga mempunyai paket belajar menari, itu untuk menjaga budaya itu tetap ada. Dengan seringnya budaya itu ditampilkan, tarian. Nah, Taru sendiri memiliki tarian khas, kayak tari Narnir, tari Guak Ngajang Sebun, Legong Taru itu adalah benar-benar tarian khas yang dimiliki Desa Taru, diciptakan sendiri oleh maestro tari Desa Taru, almarhum Iketut Cemil. Nah, kami berusaha memperkenalkan tradisi-tradisi tersebut, tarian tersebut kepada wisatawan, tapi kita perbanyak dulu masyarakat Taru yang mengenal. Belajar dulu di sanggar-sanggar tari supaya mereka tidak lupa dengan budayanya. Tapi setelah mereka mampu menampilkan, menguasai tarian tersebut, kami tampilkan saat ada wisatawan berkunjung. Nah, dengan seringnya mereka tampil, tarian ini tentunya akan bertahan, menjadi lestari. Di samping tariannya bertahan, juga masyarakat yang mendukung juga akan mendapatkan secara ekonomi, karena mereka akan dibayar. Nah, itu yang kami buat paketnya. Seperti misalnya Taru ini dikenal dengan kerajinannya. Sekarang kita membuat yang namanya ya silver class, ruling class. Itulah bagaimana wisatawan justru belajar tentang kerajinan-kerajinan yang ada di Desa Taru. Satu sisi nilai kerajinnya itu meningkat, wisatawan bisa mengenal, dan kerajinan ini akan tetap lestari. Sama dengan Taru dikenal dengan kulinernya, sehingga kita kembangkan di berbagai tempat itu adalah cooking class. Dan mereka juga kita perkenalkan dengan sistem pertanian organik, di mana juga melihat kunang-kunang, di mana kunang-kunang itu sudah langka di mana-mana. Tapi Taru dengan komitmen yang terjaga sampai sekarang, nah justru wisata kunang-kunang itu menjadi salah satu yang digemari di Desa Taru. Sebenarnya pariwisata ini kalau dibilang tidak berdampak, dampaknya luar biasa. Ada yang dampaknya negatif dan dampaknya positif, tapi kami memang cari yang dampaknya positif. Di mana dengan adanya pariwisata, SDM masyarakat kami di Taru itu pasti meningkat mereka. Paling enggak dengan banyaknya wisatawan masuk, mereka akan belajar bahasa. Paling enggak bahasa Inggris, bahasa Jepang, atau bahasa yang lain. Nah, mereka juga akan terpacu atau meningkat SDM-nya, di mana mereka akan menjaga alam dan lingkungannya. Tidak ada lagi akan membuang sampah sembarangan. Malu kan, rumahnya dijadikan homestay tapi kotor, banyak sampah plastik. Tentunya wisatawan yang akan menginap juga tidak akan nyaman.
tapi mereka juga akan terbiasa menjaga lingkungan rumahnya, lingkungan depan rumahnya supaya tetap rapi, bersih, terbebas terutama dari sampah plastik. Dan dengan adanya pariwisata masuk, apalagi punya homestay gitu misalnya, nggak mungkin kita tidak akan menjaga lingkungan kita untuk nyaman. Misalnya bertengkar antar keluarga, bapak dengan si ibu, itu nggak akan mungkin terjadi kalau ada wisatawan yang menginap di rumahnya. Pasti mereka akan berusaha membuat lingkungan rumahnya kondusif. Nah, itu nilai positifnya. Dan wisatawan asing itu juga akan memberikan nilai-nilai positif. Mereka kan di negaranya, negara maju. Paling nggak bagaimana mengelola sampahnya, itu mereka pasti akan mengajari kita. Ambil nilai positifnya. Tapi kalau ada yang negatif, ya kita nggak usah pakai. Ya seperti itu. Manfaat ekonomi dari pariwisata itu cukup besar kalau kami rasakan di Taro, di mana dulu di tahun 2017 itu memang masyarakat yang bergerak masih penuh di pertanian, tapi pertanian itu, hasil pertanian itu pasti keluar dia. Tidak akan ada olahan hasil pertanian. Tapi setelah pariwisata masuk, kita sekarang mengenal Taro ini dengan pusat kopinya, dengan packaging yang bagus dan kualitas yang bagus. Kita juga memiliki produk teh jahe, manisan jahe, serbuk jahe, keripik singkong, ada lolos terteran dan lain-lain. Itu dulu nggak ada. Tapi setelah pariwisata masuk, ternyata souvenir-souvenir berupa makanan ringan ini diperlukan. Sehingga kita mampu, karena kita punya bahannya, sekarang kita mulai melakukan pengelolaannya dengan membuat packaging yang bagus. Sehingga secara ekonomi dampaknya luar biasa. Dan juga dulu masyarakat hanya dilintasi saja oleh pariwisata. Kita belum punya paket trekking, cycling. Artinya wisatawan datang ke Desa Taro, mereka cuma melintas saja. Sekarang kita sudah punya buat paket sendiri, trekking, cycling. Secara ekonomi kita memerlukan guide kan, ada warung-warung, ada kafe-kafe atau restoran yang bisa mereka singgahi. Artinya perputaran uang itu dari pariwisata ini cukup besar. Di Taro sendiri memang dikenal dengan pertaniannya, dikenal dengan hutannya, dikenal dengan peninggalan sejarahnya berupa pura-pura, dikenal dengan senimannya, dengan seninya. Sehingga wisatawan itu mereka akan berkunjung mengeksplor Desa Taro itu, mereka sudah tahu kita akan berkunjung ke hutan. Tentunya mereka sudah melakukan persiapan untuk berkunjung ke hutan dan luar biasa kesan mereka, hutannya masih terjaga, masih asri. Berbagai tanaman yang jarang atau tidak pernah mereka jumpai ada di Taro. Termasuk juga ada satwa suci lembu putih, ada air terjunnya, terus ada konservasi bambunya dengan dibikin restoran yang cantik. Ada konservasi keranya, ada konservasi airnya berupa lembah bidadari yang sangat cantik kolam alami. Terus juga ada konservasi sawahnya sehingga ada kunang-kunang banyak muncul. Nah, artinya wisatawan itu rata-rata yang dulunya hanya mengenal Taro dari luarnya saja, sekarang mereka sudah tinggal, menetap bisa cukup lama. Mereka akan memperkenalkan Taro dan kepada teman-temannya. Dan selama ini mereka sangat terkesan dengan Desa Taro karena masyarakatnya yang ramah, aman tentunya. Mereka berkunjung ke Taro dan mereka rata-rata tidak tahu tentang apa yang ada di Taro, terutama tanamannya dengan satwa sucinya, dengan konservasinya. Mereka rata-rata luar rata sih bilangnya luar biasa. Nah, kami sering ke Bali. Ternyata ada desa yang masih mempertahankan tradisi dan budayanya. Dan mereka rata-rata dari tinggal sehari bisa 3 hari, dari 3 hari bisa seminggu, atau bahkan sebulan di Taro. Karena mereka merasakan suasana yang sangat nyaman selama tinggal di Taro. Harapan kami dengan konsep yang kita kembangkan di desa wisata, dengan tagline Eko Spiritual, di mana Eko sendiri artinya kita berkontribusi untuk bumi ini, untuk alam ini. Bagaimana kita jaga supaya paling enggak Taro ini punya pengaruh. Kalau sekarang kita mungkin mengenal dengan perubahan iklim lah, dengan Taro mampu menjaga hutannya, pertaniannya, paling enggak kita juga berkontribusi. Dan tentunya dengan tanah yang masih kita jaga, alam yang masih kita jaga, tradisi yang masih kita jaga, budaya yang masih kita jaga, pertahankan sampai sekarang. Kalau kami sendiri berharap itu yang nanti kita wariskan kepada anak cucu kita ke depan. Karena
Bapak sangat menikmati hari ini dengan alam yang masih segar, udara yang segar, budaya kita yang unik. Tapi harapan Bapak juga anak cucu Bapak ke depan itu menikmati hal yang sama. Datanglah ke Taru, kenali dulu Taru, nanti eksplor Taru. Tetap bersama-sama kita jaga Taru sebagai pusat peradaban Bali, cikal bakal terbentuknya sistem irigasi di Bali yang namanya Subak. Mari jaga bersama, kabarkan bersama, tapi nanti secara ekonomi mereka juga mampu memberi nilai tambah terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Bali, sehingga dari ekonomi ini budaya itu bisa tetap terjaga, konservasi itu tetap terjaga, sehingga dunia masih mengenal yang nama Bali. Salah satu benteng yang bertahan di Bali itu adalah Taru dengan kearifan dan tradisinya.